Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal tools pada Microsoft Word. Oke, oke. Ini adalah logo dari Microsoft Word dari tahun 1983 sampai 2019 dan sampai sekarang ini. Nah, ini adalah logo-logo dari zaman ke zaman. Nah, sampai sekarang nih yang seperti kita pakai masih banyak juga yang masih memakai antara Microsoft Word ini dengan ini ya masih masih banyak dipakai ya dan antara 2007 sampai sekarang. Dan hari ini kita akan uh, mengenal fungsi atau tools yang ada di Microsoft Word itu sendiri. Oke. Nah, ini dia. Untuk yang pertama ini, adalah menu file. Nah, ini nanti di atas ada uh, menu file itu nanti kita akan buka tampilannya seperti ini. Nah, yang sering kita pakai ini nomor satu ya, save. Nah, save itu untuk memperbaharui dokumen Word yang sudah dibuat dan langsung menyimpan. Nah, kemudian nomor dua nih ada save as. Save as itu untuk menyimpan secara terpisah tanpa mengubah dokumen Word yang sudah ada. Jadi kita menyimpan secara terpisah nih dokumen yang sudah kita buat, yang sudah ada, bisa kita duplicate, nah, bisa kita salin dengan yang baru. Nah, kemudian yang ketiga ini print. Nah, ketika kita mencetak dokumen Word melalui printer, itu kita bisa mengklik dengan print. Nah, tombol print ini yang ada di menu file. Nah, itu kita nanti di printer bisa menggambar, bisa ngeprint dokumen dan lain-lain. Kemudian yang keempat ini ada menu browse. Nah, ini browse itu apa sih? Nah, browse itu untuk memilih lokasi penyimpanan ketika akan save maupun save as. Nah, ketika kita ingin men-save atau save as dokumen kita, nah, kita akan memilih lokasi yang agar kita dapat gampang temukan, mudah temukan anak-anak. Nah, jadi kita bisa klik browse. Nah, kemudian yang kelima ini yang sering kita gunakan adalah account. Nah, account ini untuk mengetahui status Word milik kita ini sudah teraktivasi atau belum. Kemudian nomor 6 ini ada option. Nah, option ini untuk menampilkan pengaturan lanjutan seperti penambahan toolbar dan comments lainnya. Kemudian kita beralih ke menu home. Nah, kita beralih ke menu home ya. Ini dia menu home. Oke. Nah, di sini ya menu home. Kita bahas satu-satu ya. Dari satu nih. B ini untuk menebalkan huruf ya. Ketika ingin menebalkan huruf, kita bisa klik B, dan I ini untuk memiringkan huruf atau tulisan. Nah, kemudian U ini untuk uh, menggariskan bawah, nah, menggaris bawahi tulisan ya. Kemudian nomor 2. Nah, di sini apa nih kalibri atau body. Nah, penjelasannya ini untuk mengatur jenis font atau jenis gaya huruf yang akan kita buat. Nah, kemudian nomor 3 ini ada ukuran font atau semakin besar atau kecilnya huruf. Nah, kemudian nomor 4 ini ada sama seperti nomor 3 nih. Besar kecilnya huruf, tapi langsung kita tinggal klik yang ini misalnya
dia langsung turun. Nanti kita praktekkan ya, kita bahas dulu satu-satu. Nah, nomor 5 ini terdiri dari 5 pilihan. Nah, ini untuk memilih atau mengatur teks besar semua, kecil semua, atau besar di awal huruf. Nah, ini ya. Kemudian nomor 6, di sini ada untuk menambahkan karakter kuadrat atau pengurusan matematika. Kemudian nomor 7 ini ada warna. Nah, kita bisa memberi warna nih pada tulisan kita. Kemudian nomor 8 ini ada menu paragraf. Kita bisa paragraf rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Kemudian di nomor 8 ini ada nomor 9 ya sekarang. Nomor 9 ini di sini nih kita lihat ini ada, kita bisa memberi nomor atau list di daftar seperti menu dan sub paragraf, atau kita bisa menggunakan paragraf ya, atau poin-poin, nah, seperti itu. Kemudian nomor 10 ini ada, nah, kita agak cepat ya, nomor 10 ini ada mengatur jarak spasi ya. Kemudian nomor 11 ini ada memberi warna background pada tulisan. Nah, kemudian nomor 12 ada memberi border atau garis tepi pada kolom kotak seperti Excel. Nah, kemudian nomor 13 itu untuk mengatur tulisan menjadi heading, title, subtitle atau secara tepat, atau judul. Nomor 14 mencari posisi kata. Nah, ketika kita ingin mencari posisi kata nih, nggak usah kita cari satu-satu ya, tinggal kita ketik nih, ketika kita klik tombol find, nanti kita klik katanya apa yang mau kita cari, nanti ada. Kemudian nomor 15 ini adalah ruler atau penggaris. Ini mengatur jarak ya pada bingkai kertas atau jarak tab. Kemudian nomor 16 ini ada untuk mengatur tab ya, yang dikombinasikan pada pengaturan garis ruler. Kemudian 17 ini ada batasan untuk mengatur tulisan atau teks atau paragraf. Kemudian nomor 18 ini yang terakhir adalah rule vertikal, mengatur jarak dan batas tulisan secara vertikal. Seperti itu. Kita sudah paham ya untuk menu home ini ya. Jadi nanti setelah Bapak jelaskan seperti ini, nanti Bapak kasih materi secara tertulisnya agar kalian bisa membacanya dan bisa lebih mengerti mungkin. Oke, sekarang Bapak akan mempraktekkan kepada kalian dan sekaligus ini tugas kalian ya. Nanti bisa kalian foto, maka dari itu disimak baik-baik. Oke. Bapak akan memperkenalkan dan menuliskan nama-nama, nanti bisa kita edit ya. Misalnya Adit, Rani, Rino, Bayu, Okta. Nah, setelah itu, jika kalian ingin menggunakan tools-tools yang ada di menu home ini, nah, kita harus memblok dulu seperti ini. Kita blok semuanya dengan caranya klik kiri, tahan, kemudian tarik ke sampai tulisan akhirnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengganti fontnya. Nah, fontnya kita rubah menjadi Times New Roman. Nah, berubah ya dari Calibri ke Times New Roman. Nah, kemudian font hurufnya kita ganti, angkanya nih, ukuran hurufnya kita ganti menjadi 15, atau kalian bisa ketik langsung 15, atau bisa kalian klik di arah panah ini, ketik 15. Kalau tidak ada 15, 16. Oke. Kemudian setelah kita mengerti fungsi dari font dan ukuran huruf ini, kita blok lagi, kemudian kita gunakan bold. Nah, huruf menjadi besar, dan kemudian kita gunakan italic, huruf menjadi miring, dan underline, huruf menjadi ada garis bawah. Nah, kemudian setelah itu kalian blok
huruf tulisan ini, kemudian jadikan rata tengah. Nah, dalam menu, dalam ribbon grup paragraf. Nah, ini rata tengah ya, center atau dalam bahasa Indonesianya rata tengah. Kita klik. Nah, kemudian ini berubah di tengah. Setelah berubah di tengah, bisa kalian gunakan dengan poin-poin, nah seperti ini. Nah, poin kemudian angka. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa praktekkan ini di rumah dan tugasnya praktekkan di rumah, kemudian kalian videokan dan bisa dikirim ke wali kelasnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Cukup hari ini mengenal fungsi dari tools Microsoft Word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.